Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rizwan di channel YouTube IT Newbie. Pada video kali ini saya akan memperhatikan cara install Ubuntu Server 21.04. Sebelumnya kita download terlebih dahulu file ISO dari Ubuntu Server 21.04 ya. Kita ketikkan di Google, di pencarian Google, kemudian masuk ke websitenya yaitu releaseubuntu.com. Nah, sekarang versinya adalah 21.04 yang baru rilis pada bulan April kemarin. Oke, kita download yang bagian Ubuntu Server AMD 64.ISO. Ukuran filenya sekitar 1,1 GB. Oke, kita simpan di folder penyimpanan. Kemudian klik save. Oke, untuk menyimpannya atau untuk memulai mendownload. Oke, karena saya download sebelumnya, jadi saya tidak perlu mendownload lagi, langsung kita install pada VirtualBox. Oke, saya akan buka aplikasi VirtualBox yang sudah saya install pada komputer Windows 10. Kita buat yang baru. Kemudian namanya saya buat di sini Ubuntu Server 21.04. Oke, tipenya Linux, versinya Ubuntu 64 bit. Oke, next. Ukuran memorinya saya buat 2048 MB atau sekitar 2 GB. Next. Create a virtual hard disk now. Kemudian klik create. Hard disk tipe filenya PHD. Next. Storage on physical hard disk dynamically allocate. Oke, untuk media penyimpanan installernya saya pada folder virtual 2. Oke, pada folder virtual. Oke, buat lagi folder baru namanya Ubuntu Server 21.04. Oke, nanti kita simpan di sini instalan file-file dari Ubuntu Server dengan format PHD. Ukuran harddisknya saya buat 20 GB. Ya, nanti bisa disesuaikan dengan besaran harddisk yang kita gunakan. Kemudian create. Nah, udah kita siapkan komputer virtual. Sekarang mulai kita melakukan install dengan mengklik tombol start. Oke, sekarang kita jalankan. Select startup disk. Klik tanda folder di sini, ya, di bagian ini. Kita arahkan ke file ISO yang kita install. Yang kita download, ya, file ISO yang sudah kita download yaitu file ISO dari Linux Ubuntu 21.04 yang versi server 64 bit. Oke, kita arahkan ke sana, klik open, kemudian pastikan file tersebut sudah terpilih yaitu server AMD 64 bit. Kemudian start. Sekarang kita akan mulai menginstal Ubuntu Server. Tekan enter untuk memulai menginstal Ubuntu Server 21.04. Oke. Kemudian langkah selanjutnya kita tunggu, ya, sampai proses yang sedang berjalan ini selesai. Ya, karena dia sedang membaca perangkat keras pada komputer yang kita gunakan untuk menginstal Ubuntu Server 21.04 tersebut. Oke. Sekarang sudah, kita mulai untuk menginstal Ubuntu 21.04 versi Ubuntu Server. Jadi nantinya berbeda dengan tampilan dari desktop. Ya, untuk tampilan Ubuntu Server dia hanya berbentuk teks. Oke, bahasa Inggris, klik enter. Jadi untuk meneruskan di sini diklik enter. Continue without updating. Oke. Klik enter. Layout untuk networknya down. Oke. Enter. Jadi diarahkan ke enter.
kemudian proxy address-nya belum ada, dan mirror address didankan saja. Kemudian use and enter disk, pastikan sudah ada tanda silang di sini. Kemudian klik tab supaya kursor menuju ke bawah, yaitu done. Oke, file sistemnya dan juga jadi ada nanti partisi root dan partisi boot. Are you sure you want to continue? Yes. Oke, your name-nya buat nama kita sendiri, Rizwan. Server name-nya Rizwan, kemudian pick a username. Jadi ini username yang akan kita gunakan untuk menjalankan Ubuntu server. Kemudian masukkan password. Oke, pilih dan install OpenSSH servernya kita langsung down saja. Jadi nanti kita install OpenSSH server belakangan setelah terinstall Ubuntu server 21.04. Oke, pilih down di sini. Sekarang kita akan menunggu ya proses menginstal file-file yang diperlukan untuk nantinya supaya bisa menjalankan Ubuntu server 21.04. Oke, jadi ini membutuhkan waktu yang cukup lama, kurang lebih antara 30 sampai 1 jam. Jadi kita harus sabar menunggu. Ini saya percepat ya supaya tidak bosan. Jadi kira-kira itu tadi cara untuk menginstal Ubuntu server 21.04. Nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan komputer kita. Oke, dengan kebutuhan kita masing-masing. Jadi mungkin kebutuhan saya bisa berbeda dengan kebutuhan kalian semua. Oke, jadi dia sedang menginstal sistem mulai dari mengkopikan paket-paket dari file ISO ke dalam komputer. Oke. Nah, untuk aplikasi tambahan untuk server, misalnya DNS server, kemudian FTP server, web server, proxy dan lain-lain sebagainya, nanti diinstal lagi setelah OS-nya terinstall. Jadi aplikasi tambahan ya untuk server diinstal kembali, karena secara default aplikasinya belum terinstall pada Ubuntu server 21.04. Oke. Jadi dia sedang preparing dan unpacking file-filenya ya, file-file sistem Linux ya, untuk menginstalasi Ubuntu server 21.04. Oke, jadi OS Linux Ubuntu ini gratis, bisa di-download di websitenya di ubuntu.com. Nah, untuk menggunakannya kita harus menguasai perintah-perintah Linux ya, karena untuk mengoperasikannya dengan menggunakan CLI atau command line interface, semua instruksi-instruksi diketik kemudian dieksekusi oleh komputer. Jadi tidak ada bentuk desktop atau bentuk grafis yang akan ditampilkan. Jadi yang tampil hanya dalam bentuk teks atau terminal. Oke. Nantinya kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Dia sudah melakukan
restart ya, setelah selesai tadi melakukan instalasi, dia akan restart dan akan masuk ke sistem operasi Linux Ubuntu Server 21.04. Oke, jadi dia akan membaca program-program yang ada ya, sampai nanti dimunculkan login ya, username dan password. Oke, kita tunggu sampai selesai. Oke, sudah mulai masuk ke OS Ubuntu 21.04 ya, Ubuntu Server 21.04. Oke, karena kita install tadi di VirtualBox, jadi kita cabut dulu bagian optic drives-nya. Tanda centang di sini dihilangkan supaya nanti pada saat kita hidupkan mesinnya tidak dibaca lagi file ISO. Biasanya dia minta install kalau tidak dihilangkan tanda centangnya. Jadi ini sudah masuk ke sistem yang sudah kita install sebelumnya ya, jadi jangan lupa tanda centangnya tadi di bagian device dihilangkan. Sekarang kita akan masuk ke Linux Ubuntu Server 21.04 yang sudah kita install. Oke, kita tunggu sampai nanti masuk ke Ubuntu Server 21.04 berbasis teks. Nanti kita akan diminta untuk memasukkan user login. Jadi kita masukkan di sini loginnya, apa yang kita buat tadi, yaitu loginnya Rizwan. Kemudian kita masukkan passwordnya ya, yang sesuai dengan apa yang kita buat pada saat menginstal. Oke, prosesnya masih berjalan. Saya hapus layar dulu. Jadi kira-kira ini adalah tampilan dari